Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru bergabung, salam kenal, gue Ismail. Jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan notifikasinya agar lu gak ketinggalan daerah atau kota mana lagi yang akan gue upload di next video. Tapi sebelum lanjut, kita lihat intronya dulu. Tangerang Selatan atau yang biasa disebut Tangsel merupakan kota dengan 7 kecamatan dan 54 kelurahan yang luasnya diperkirakan mencapai 147,2 km persegi. Letaknya berjarak 30 km dari Jakarta dan 90 km dari Tangerang atau dari pusat pemerintahannya sendiri. Kota Tangsel berbatasan dengan Jakarta dan Depok di bagian timurnya, Kabupaten Bogor di bagian selatan, Kota Tangerang di bagian utara, dan Kabupaten Tangerang di bagian barat. Wilayah Tangsel dulunya adalah mayoritas kebun karet yang dikelola oleh PT PN 8 di wilayah Serpong. Ada pemukiman warga berada di Pamulang, Ciputat, Bintaro, serta lahan puspitek ada di sekitar Setu yang di dalamnya ada reaktor nuklirnya juga. Wow, mantap. Awal mulanya Tangsel dicetuskan karena wilayah Kecamatan Tangerang yang tergabung dalam Cipasera, Ciputat, Pamulang, Serpong, dan Pondok Aren merasa kurangnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang di daerah mereka. Jadi mereka tuh seakan-akan merasa terabaikan oleh pemerintahannya sendiri. Selain itu, wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Tiga Raksa pada awal tahun 2000-an, kondisi dan akses untuk menuju ke sana itu agak sulit dan lumayan jauh. Jadi kalau untuk urusan administrasi seperti kayak gaji PNS, gaji para guru, itu mereka harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari Tangsel menuju ke Tiga Raksa. Cipasera adalah singkatan dari nama Ciputat, Pamulang, Serpong, dan Pondok Aren. Berawal dari diskusi di sebuah warung kopi, beberapa sekelompok aktivis di tahun 1999 bersama seorang PNS Departemen Luar Negeri, yaitu Bapak Dr. Andes Hidayat. Mereka menggagas perlunya daerah Cipasera menjadi otonom dan terpisah dari Kabupaten Tangerang karena wilayah Cipasera dinilai perlu adanya penataan. Saat itu muncul gagasan bagaimana menjadikan wilayah Cipasera menjadi daerah otonomi. Akhirnya mereka sepakat membentuk lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan pembentukan otonomi daerah. Selanjutnya gerakan ini meluap ke lintas golongan, lintas agama, lintas etnis, lintas profesi, dan lintas partai. Untuk memperkuat perjuangan membentukan kota Cipasera itu, perlu membentuk sebuah wadah untuk menampung aspirasi tersebut. Tak selang berapa lama, maka terbentuklah KPPDOKC atau singkatan dari Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera yang diketuai oleh Basuki Raharjo dengan sekretarisnya yaitu Bapak Dr. Andes Hidayat. Pada tanggal 16 September tahun 2000, KPPDOKC mengundang perwakilan masyarakat Kecamatan Ciputat, Serpong, Cisauk, Pagedangan, Pamulang, dan Pondok Aren untuk mengukuhkan organisasi KPPDOKC ini. Dalam pertemuan ini dibentuklah koordinator wilayah di tiap kecamatan untuk mensosialisasikan gagasan pembentukan kota Cipasera melalui media dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Selanjutnya, Kota Tangerang Selatan berkat dukungan dari tokoh masyarakat, KPPDOKC melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Tangerang agar mengakomodir aspirasi mereka. Namun sayang, surat pertama dan surat kedua sudah dilayangkan, tapi tak ada respon dari DPRD Tangerang. KPPDOKC juga seringkali menulis surat kepada Ketua DPRD dan Bupati Tangerang, tapi tetap tak ada respon dari mereka. Karena kurangnya mendapatkan perhatian dari DPRD dan Kabupaten Tangerang, KPPDOKC langsung menemui Komisi 2 DPR RI. Namun di sini perjuangan membentuk kota Cipasera juga menemui sedikit kendala karena tokoh masyarakat Tangerang Selatan menolak pembentukan kota Cipasera. Para tokoh masyarakat Tangerang Selatan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tangerang Selatan menolak rencana pembentukan kota Cipasera. Tokoh masyarakat ini mewakili tokoh masyarakat dari 6 kecamatan di wilayah Tangerang Selatan. Ketua Umum Forum Masyarakat Kota Tangerang Selatan, Bapak Amin Jambek, mengatakan masyarakat sebenarnya tidak menolak untuk pemekaran wilayah di kawasan ini. Tapi yang penting pemekaran itu harus dilakukan secara bertahap dan harus dilakukan riset yang mendalam. Prosesnya membutuhkan waktu, tahapan, dan benar-benar mendalam, kata Bapak Amin Jambek pada Tempo.
Menurut dia, untuk membentuk kota mandiri itu membutuhkan persiapan pemerintahan, infrastruktur, dan penataan tata kota lainnya, juga kajian yang menyangkut agama, budaya, adat istiadat setempat. Konsep ini amat diperlukan agar nantinya tidak membebani pemerintah pusat, yaitu Kabupaten Tangerang. Menurut dia, rencana pembentukan kota mandiri itu tidaklah aspiratif karena tidak mewakili seluruh masyarakat Cipasera. Tim sama sekali tidak pernah melibatkan tokoh dan masyarakat Cipasera itu sendiri, katanya. Kami sejak 9 tahun lalu sudah merencanakan pemekaran wilayah Tangerang Selatan dan sedang kami godok, katanya. Tapi di tengah perjalanan ada pihak lain yang sudah mendahului yang tidak melibatkan masyarakat Cipasera itu sendiri, kata Bapak Amin. Padahal pemekaran suatu wilayah merupakan hak masyarakat wilayah itu sendiri. Tapi apa yang diperjuangkan oleh sekelompok ini tidaklah faktual dan tidak berdasarkan pengkajian dari bawah. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Arief Wahyudi, mengatakan dalam undang-undang telah disebutkan bahwa terbentuknya sebuah wilayah harus didukung dengan kepala daerah dan pemerintahan setempat. Tetapi gerakan Cipasera selama ini sangatlah berseberangan dengan bupati dan pemerintahan induk, kata Bapak Arief Wahyudi. Dia sendiri setuju dengan rencana pemekaran wilayah di kawasan ini, tetapi harus dengan persiapan yang mendalam dan melalui kajian yang mendalam dari semua aspek. Pernyataan tim penggagas yang menargetkan kota Cipasera akan terbentuk 2 atau 3 tahun lagi itu masih terlalu dini. Idealnya Cipasera terbentuk pada tahun 2010, kata Arief, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2002, para aktivis KPPDO melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kota madya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai, apalagi di wilayah Serpong dan Pondok Aren berkembang daerah mandiri seperti BSD, Alam Sutra, dan Bintaro Jaya. Nah, proses pembentukan Tangsel yang rumit dan berliku-liku ini akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 2006, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui pembentukan Kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Pada tanggal 22 Januari tahun 2007, dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang memutuskan Ciputat menjadi pusat pemerintahan Kota Tangerang atau Tangsel. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2008, Menteri Dalam Negeri saat itu Bapak Mardianto meresmikan Tangsel dan hari jadinya ditetapkan pada tanggal 26 November tahun 2019. Jadi kalau ditarik kesimpulan dan alasan mengapa Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berpisah, itu adalah jauhnya akses untuk menuju ke Kabupaten Tiga Raksa yang dahulu adalah menjadi pusat pemerintahan Kota Tangerang. Dan Kota Tangerang Selatan itu sendiri dinilai mereka sanggup atau mampu untuk menjadi kota mandiri. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau ada kesalahan kata atau pengucapan nama-nama orang di atas, gue minta maaf. Dan juga kalau ada yang mau menambahkan, silahkan komen di bawah. Kalau lo suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan komennya. Dan juga notifikasinya agar lo nggak ketinggalan daerah atau kota mana lagi yang akan gue upload di next video. Oke, gue cabut dulu. Bye.